Langkah kami terus maju hingga markas utama. Dari kejauhan rumah tukang teluh mulai terlihat. Rumah dukun teluh ini terbuat dari kayu, kusam dan agak rewel. Berbentuk rumah panggung dengan bangunan teras di depannya. Terdapat potongan pohon sedan dengan pahatan-pahatan menyerupai tangga yang diletakkan tepat di depan teras. Di atas teras terdapat hiasan kepala kerbau dengan tanduk yang sangat besar. Pada tiang-tiang penyangga teras banyak tergantung kepala binatang yang diawetkan. Salah satunya ada kepala harimau. Di belah kanan dan kiri rumah tumbuh pepohonan yang sangat rimbun dengan ranting yang tidak beraturan. Di depan rumah terdapat satu pohon kelapa menjulang tinggi ke atas. Di bawah rumah terdapat beberapa babi yang dipelihara dengan tubuh kotor dan menjijikkan. Tidak ada cahaya sedikit pun di luar. Hanya terlihat sedikit cahaya keluar dari celah kecil himpitan papan kayu rumah panggung ini. Kami berdua melangkah menuju ke rumah panggung itu. Tanpa permisi, dengan sangat hati-hati, kami menaiki tangga yang terbuat dari kayu utuh menuju ke teras. Ki Bagus tetap menaiki tangga terlebih dahulu. Setelah tiba di atas, aku pun mulai menaiki tangga. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara binatang hutan. Kami tetap melangkah pelan. Dan sesekali kepalaku memperhatikan kanan kiri rumah panggung ini. Ki Bagus mendekati pintu rumah itu dan membukanya pelan. Satu persatu kami melangkah masuk ke dalam rumah. Terlihat remang-remang berbagai macam tumbal tertata rapi di meja sang dukun. Mulai kepala hewan yang bermacam-macam, tempat perapian kemenyan dan bunga-bunga. Berbagai rupa tertata apik di dalam wadah, nampan bambu, sedang alat telur dan pusakanya bergelantungan di dinding. Papan kayu sebelah kanan kiri, sang dukun yang sudah bersiap dengan tubuh halusnya tegap berdiri di depan kami dan menyambut kedatangan kami dengan dada membusung penuh kesombongan. Sedang tubuh kasarnya hanya duduk bersila bersendekap dengan mata sudah terpejam. Ki Bagus melangkah maju menghampiri sang dukun. Namun aku tetap berdiri agak jauh dari mereka. "Koti, apa mau kalian datang kemari?" tanya dukun teluh yang memakai baju serba hitam dan celana hitam serta belangkon kain warna hitam. "Aku mau kau akhiri perbuatanmu sekarang juga," ucap Ki Bagus yang sudah berdiri di tengah ruang ritual dukun hitam ini. "Beraninya kau menyuruhku," bentak kasar sang dukun dengan tangan kanannya yang menunjuk ke arah kami. Memang dalam ruangan ini terasa sangat menyeramkan. Hanya diterangi cahaya remang-remang dari sebuah lampu tempel yang tergantung di sisi kanan tempat ritual. Dihiasi dengan cahaya bara api kecil yang berada di dalam tungku depan jasad kasar dukun teluh ini. Dukun tua dengan bentuk tubuh sudah terlihat renta dan berpenampilan kotor serta ditutupi baju lusuh. Dengan suara bentakannya itu pun langsung membuat ruang ritual ikut bergetar. Mata merah merona sekejap terbelalak dan menatap tajam ke arah Ki Bagus. "Koti, saya ingin kita semua hidup damai, Pak. Jangan sakiti orang. Apapun masalahnya kita bisa bicarakan baik-baik," jawab pelan Ki Bagus dan tenang. "Apa kau mau kubunuh sekalian di sini?" "Ah," jawab dan tawa jumawa dukun teluh. "Tidak, saya hanya ingin mengajak Anda untuk mengakhiri penderitaan orang lain," pinta Ki Bagus. "Halah, jangan banyak omong," sergah dukun teluh yang langsung berlari ke arah Ki Bagus dengan menghunus kerisnya yang sudah di tangan siap menyerang. Saat Ki Bagus dengan sang dukun mulai berkelahi, secara perlahan langkah kakiku mundur pelan sampai ke pintu masuk, mengambil jarak aman agar tidak terkena imbas dari pertarung hebat itu. Berbagai ilmu kesaktian mereka adu satu persatu. Kilatan senjata mereka terlihat saling berbenturan, menimbulkan percikan cahaya merah dan putih. Setelah beberapa lama pertarungan berlangsung, tiba-tiba sang dukun jatuh tersungkur tak berdaya di lantai rumah. Sabetan janur kuning yang menyerupai kilat dengan cahaya kuning menghujam ke tubuh dukun tua renta dengan cepat. Dalam kondisi tak berdaya, sang dukun kembali jasad kasarnya yang duduk bersila di depan sesajen dan kepala berbagai hewan sebagai persembahannya. "Koti, Mas Jo, sekarang kau ambil semua boneka yang ada di ruangan ini. Lepaskan semua ikatannya dan bakar sekalian," perintah Ki Bagus tanpa menoleh ke belakang. Ki Bagus masih terus mengamati kondisi dukun teluh yang jatuh tersungkur di atas singgasana kebesarannya. "Baik Ki," jawabku. Aku beranjak melangkahkan kakiku dan tanganku, mulai mengambil semua boneka yang tersebar di lantai dan dinding. Boneka-boneka ini terikat tali dengan bunga, lengkap dengan nama serta alamatnya. Semua boneka itu aku kumpulkan di depan pintu. Selanjutnya aku mengambil sebilah pisau
yang terselip di dinding rumah sang dukun. Dengan menggunakan pisau tersebut, aku mulai memutuskan tali yang melilit boneka-boneka teluh satu persatu. Aku putus tali pengikat itu dengan sangat hati-hati dan kupastikan semuanya telah terbebas dari lilitan tali itu. Beberapa menit setelah itu, aku langsung membakar semua boneka teluh di dalam ruangan dukun tanpa ragu. Ki Bagus hanya melirik sekilas ke arah boneka yang terbakar. Kobaran api kecil menghanguskan semua boneka tersebut tanpa sisa. Selesai boneka ini terbakar semua, aku langsung diajak kembali Ki Bagus ke rumah. Deno, api yang menghanguskan boneka mulai reda. Kulihat dukun teluh yang tadinya tak mau diajak bertobat mulai roboh dengan jasad kasarnya dan tak sadarkan diri. Tubuh kasar sang dukun yang tertelungkup di lantau kayu mulai mengeluarkan rembesan darah dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Terlihat lantai kayu di sekitar tubuh sang dukun mulai dibasahi dengan darah. Setelah dipastikan sang dukun teluh telah binasa, Ki Bagus menyimpan kembali pusaka janur kuningnya. Sungguh sangat mengerikan akhir hidup sang dukun teluh. Aku dan Ki Bagus berbalik arah dan melangkah menuju ke teras. Kami yang sudah berada di teras rumah dukun teluh bersiap kembali. Dengan cepat kami berdua melesat ke jasad kasar kami di ruang tamu Deno.